Bisa percaya nggak sih? Orang miskin yang gajinya cuma $3.000 sebulan. Suatu hari ternyata pakai aplikasi jadi orang terkaya di dunia. Omnitrade Group. Aku nggak pernah gabung grup perdagangan manapun. Siapa yang ngundang aku? Villa Puncak, tanah 3 hektar, cuma $1. Villa Puncak kan properti paling mewah di coastline, 3 hektar cuma $1, kamu pasti bercanda. Jam tangan Preston. Jam mewah nomor 1 di dunia, dan cuma $5. Blue Eagle Corp. Itu kan perusahaan teratas di coastline, 60% sahamnya cuma $6. Serius? Cuma $5? 1 sentimeter di mana aja $10. Ini nggak masuk akal. Jadi $50 bisa beli aku. Ini pasti grup nipuan, Andros Volta, NDRD, NDI. Haruskah aku usilin si penipu ini buat iseng? Beli Villa Puncak? Gimana cara belinya? Konfirmasi pembelian? Pembelian berhasil? Hah? Udah gitu aja? Aku bayar nggak sih? Nggak minta pun KTP atau apapun. Beli properti kan butuh pendaftaran? Aku ingat. Nggak ada apa-apa. Cuma, selesai, 2. Penipu, nggak lucu. Sial, ternyata beneran ditarik duitnya. Nggak mungkin, aku cuma punya $1.30 di WeChat. Penipu sialan. Mereka bahkan bobol sistem WeChat. Berarti lebih bahaya kalau tetap di sini, harus keluar dari grup. Apa-apaan ini? Operasi gagal. Waduh, udah jam 7:30. Waduh, aku bakal telat, kerja dulu. Apa kamu masih merasa aku perlu lulus masa percobaan? Perusahaan akan menjadikanmu karyawan tetap, tapi itu hanya fasilitas perusahaan. Jika kita bisa mendapatkan kemitraan ini, posisi wakil presiden perusahaan juga bisa jadi milikmu. Kemitraan apa? Yang dengan Zenith Group, Bapak Richard. Oh, itu, gampang. Hey, Richard. Aku perlu kamu mengambil kemitraan Zenith Group dengan Right Real Estate dan memperkuatnya. Ya, Pak. Sudah pasti. Sudah selesai, Ibu Fiona. Ini rasanya seperti pamer, sangat memuaskan. Terima kasih. Itu bukan apa-apa. Kalau begitu, kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi. Hey, jangan lupa aku wakil presidennya. Karena kamu sudah wakil presiden perusahaan, seharusnya kamu memenuhi tanggung jawab seorang wakil presiden. Tanggung jawab apa? Perusahaan baru-baru ini disasar oleh Coastline Corp, dan kami perlu kamu menanganinya. Coastline Corp? Bukankah itu rival utama kita? Kamu rencanakan ini? Tentu tidak, Arthur. Sejujurnya, perusahaan hampir bangkrut. Hah? Aku tidak tahu bagaimana Coastline Group terhubung dengan pengembang properti, tapi mereka rencanakan mengambil kembali gedung yang perusahaan kita sewa lebih cepat. Aku benar-benar kehabisan akal, jadi aku ingin minta bantuanmu. Aku hanya seorang magang. Bagaimana semua masalah ini tiba-tiba muncul? Jangan bilang kamu mau. Jangan bilang kamu mau. Tidak. Ibu Fiona, jangan begitu. Baiklah, aku bantu. Mimpi kali. Oke, kalau gitu sudah pasti, untuk sisanya, aku akan kirim sekretaris untuk membantumu. Kalau ada pertanyaan, langsung diskusikan saja dengannya. Wakil Presidenku. Gampang banget digoda. Queen, masuk sebentar. Mulai sekarang, Arthur Vance adalah wakil presiden perusahaan kita. Lihat apa yang dia butuhkan. Kamu akan membantunya. Oke. Wanita zaman sekarang. Tubuhnya bagus, cantik, kulitnya putih, dan dia seorang CEO. Magang rendahan seperti aku nggak sanggup menghadapinya. Tapi, kenapa aku merasa sudah dikibuli? Terserah, aku cek grup dulu, lihat apa yang dijual. Yang tadi disebutkan Ibu Fiona. Mungkin aku harus selesaikan dulu masalah perumahan perusahaan selanjutnya. Benar, Nak? Wah, ini kan pacar pecundangku, Arthur Vance. Chloe, kamu di sini? Aku ada sesuatu untuk kukatakan. Arthur Vance,
Aku di sini untuk putus denganmu. Chloe, kamu ngomong apa? Kamu bercanda, kan? Siapa yang bercanda denganmu? Kenapa enggak kau lihat bayanganmu sendiri di air kencing? Lihat dirimu, menyedihkan dan miskin. Bagaimana mungkin kau pantas untuk orang sepertiku? Chloe, apa yang kau katakan? Jangan berani-berani memanggilku Chloe. Itu membuatku jijik. Kau cuma magang. Sebulan, bahkan 3.000 dolar pun kau tidak bisa hasilkan. Mau pakai apa menghidupiku? Biar ku beritahu. Aku sudah setuju untuk bersama putra kedua dari keluarga Thorne, Julian Thorne. Dibandingkan dengannya, kau bahkan tidak layak menjilat sepatunya. Julian Thorne? Hanya karena dia punya uang? Betul sekali. Lihat tas ini, 100.000 dolar. Julian hanya menjentikan jari dan memberikannya untukku. Aku bisa bekerja keras. Bekerja keras? Hah, bahkan jika kau bekerja 10 tahun, kau mungkin masih belum bisa menghasilkan 100.000. Julian baru saja di Villa Puncak. Dia membeli sebuah villa. Katanya itu akan menjadi rumah pernikahan kita. Hanya karena itu, aku juga membeli villa di Puncak. Yang paling mewah, sebenarnya. Arthur Vance, apa kau begitu hancur karena putus denganku sampai-sampai kau jadi gila? Pecundang sepertimu, benar-benar membeli villa di Puncak, yang paling mewah. Kau pikir kau pantas dapat itu? Chloe, kau benar-benar? Apakah kau sudah lupa betapa baiknya aku padamu? Baik padaku. Bagaimana bisa kau baik padaku tanpa uang? Pecundang tak berguna sepertimu harus sadar akan kenyataan. Kau tidak akan pernah bisa membuatku bahagia. Apakah uang adalah kebahagiaan? Ya, benar. Julian bisa memberiku apa yang kuinginkan. Kau tidak bisa. Kalau begitu kudoakan kau bahagia. Wakil Presiden Arthur, tunggu aku. Wakil Presiden Arthur, aku Queen, sekretaris Anda. Selama waktu ini, jika Anda butuh apapun, beritahu saya saja. Apa kau memanggilnya apa? Wakil Presiden. Wakil Presiden. Arthur, Bapak Louis kami baru saja mengangkatnya menjadi Wakil Presiden. Aku sekretarisnya. Tidak mungkin. Kau cuma magang. Bagaimana mungkin kau jadi Wakil Presiden? Oh, apakah fakta bahwa magang rendahan sepertiku menjadi wakil presiden membuatmu tidak nyaman seperti ini? Arthur, kamu bohong padaku, kan? Kamu tahu aku putus denganmu. Jadi kamu menyewa aktor ini untuk membantumu menipuku. Chloe, kita sudah bersama selama 2 tahun. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah orang seperti ini. Wakil Presiden Arthur, ini mantan pacarku. Hanya orang lewat. Tidak apa-apa. Ayo kita bahas cara menyelesaikan masalah perusahaan. Arthur, kamu tidak bisa membodohiku. Kalau kamu tidak jelaskan hari ini, kamu tidak akan kemana-mana. Nona, berhenti membuat keributan. Atau aku panggil satpam. Pergi sana. Kamu pikir kamu siapa? Aku adalah pacar Julian Thorne. Keluarga Thorne, Bapak Arthur. Keluarga Thorne sepertinya punya kemitraan dengan perusahaan kami. Batalkan. Hentikan semua kerja sama dengan keluarga Thorne. Pergi ke Zenith Group, temui Bapak Richard. Bilang aku yang menyuruh. Dia akan menanganinya. Arthur, kamu benar-benar serius dengan aktingmu ini. Membatalkan kemitraan dengan keluarga Thorne, menghubungi Zenith Group. Lupakan soal akting. Bahkan jika kamu benar-benar wakil presiden perusahaan ini, kamu tetap tidak akan cukup baik. Oh, Sekretaris Will. Kebetulan sekali. Tidak menyangka bertemu kamu di sini. Bapak Julian, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja mau memberitahumu. Semua kerjasama antara keluarga kita berakhir sekarang. Sekretaris Andi, kamu bercanda, kan? Kemitraan kita dimulai dari 1 juta rupiah. Ini bukan lelucon. Ini baru saja diputuskan oleh Bapak Arthur kami. Bapak Arthur. Jadi kamu Bapak Arthur, ya? Itu yang kukatakan. Bapak Arthur. Bapak Arthur. Kamu lihat, kolaborasi kami mulai dari 1 juta rupiah. Bagaimana bisa kamu putuskan begitu saja? Julian, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma Arthur Vance yang kubilang itu. Aku baru putus dengannya. Dia cuma sakit hati, berpura-pura, sok jago. Jadi dia pecundang yang kamu sebut sebelumnya? Arthur Vance, kan? Ya, hati-hati bicaramu. Ini wakil presiden kami. Kalau Arthur Vance, ya tidak masalah. Walaupun kamu wakil presiden perusahaan, terus perusahaanmu sedang menghadapi ancaman dari Coastline Group. Kamu sendiri tidak bisa selamat. Berani-beraninya putuskan kerja sama dengan kami? Benar, dia cuma pecundang. Wakil presiden? Iya, deh. Kalau Ibu Fiona, aku mungkin akan pertimbangkan lagi. Kamu, wakil presiden baru, tanpa kerja sama keluarga Thorne, bagaimana kamu akan mengisi celah sebesar itu? Dia cuma bilang dia mau kerja sama dengan Zenith Group. Zenith Group? Dengannya? Hahaha. Zenith Group adalah perusahaan Fortune 500, bahkan Ibu Fiona tidak berani klaim bisa kerja sama dengan mereka. Dia pikir dia siapa? Richard, datang ke perusahaanku. Aku di dekat sini. Palsu, terus saja berpura-pura. Manajer Richard Evans, manajer umum Zenith Group. Hahaha, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir satu telepon bisa membuat manajer umum Zenith Group datang? Masa? Aku baru putus dengannya. Dia pasti sudah tidak waras. Dia trauma.
Tidak apa-apa. Walaupun dia presiden, dia tetap cuma wakil presiden. Dia benar-benar terbuai jabatan kecilnya. Tunggu saja. Mungkin bajingan ini menggunakan semacam skema untuk mendapatkan posisi wakil presiden. Tak lama lagi dia akan dicopot. Kita tunggu saja di sini dan lihat, jika dia tidak bisa mendapatkan manajer Richard Evans, bagaimana dia keluar dari ini. Dua idiot pecundang tak berguna. Siapa yang kamu sebut-sebut? Bapak Richard. Biarkan saya lihat siapa yang begitu berani sampai menyentuh ketua dewan kita. Direktur Arthur, aku di sini. Direktur Arthur, kamu ketua Dewan Zenith Group. Saat ini aku juga menjabat sebagai wakil presiden Right Real Estate. Right Real Estate telah memutuskan untuk mengakhiri kemitraan dengan keluarga Thorne. Ada celah sebesar $1 juta. Zenith Group akan menutupinya, tidak masalah, kan? Tentu saja, tidak masalah. Oh, Direktur Arthur, perlu aku mengajari dia. Dengan satu kata dari aku jamin tidak ada yang akan berani bekerja dengan keluarga Thorne lagi. Tidak, Bapak Richard. Itu akan menghancurkan keluarga Thorne. Keluarga Thorne sudah tamat. Itu bukan urusan aku. Karena kamu berani menyentuh ketua dewan kita, kamu pasti sudah siap menghadapi konsekuensinya. Apakah itu akan merepotkan? Aku paling benci hal yang merepotkan, jangan khawatir. Semua hanya perlu satu kata. Baik, kalau begitu, tangani itu. Tidak. Bapak Arthur. Oh, tidak, Direktur Arthur, aku salah, tolong batalkan perintahmu. Kamu orang yang lebih besar. Anggap saja aku bukan apa-apa, dan biarkan keluarga Thorne lepas. Bukankah aku sudah memperingatkan kamu untuk meminjam kata-kata Bapak Richard? Apa hubungannya dengan aku? Ayo kita pergi. Arthur, mau kemana kau pikir? Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Tapi aku pacarmu. Kamu yang putusin aku. Aku lebih hina dari anjing di matamu. Tidak. Aku cuma bercanda. Aku tidak benar-benar bermaksud putus denganmu. Aku cuma mengujimu. Kalau begitu, selamat ya. Kita sudah selesai. Berakhir? Tidak mungkin. Itu mustahil. Kamu masih cinta aku, kan? Kamu tidak tega ninggalin aku. Lepaskan. Tidak. Arthur, maafin aku. Malam ini, aku bisa datang ke tempatmu. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak tertarik. Bapak Arthur, ada apa? Tentang lokasi baru perusahaan kita. Sudah aman. Sudah ditangani. Benarkah, Bapak Arthur? Aku membeli sebuah gedung komersial di Jalan Kayu Selatan. Namanya apa? Menara Matahari Terbit. Apa katamu? Kamu beli menara matahari terbit? Ya, kamu tahu itu? Tentu saja aku tahu. Itu loh, menara matahari terbit yang kita bicarakan. Tenang. Apa yang istimewa? Cuma sebuah gedung? Cuma sebuah gedung. Direktur Arthur, apa Bapak benar-benar tidak tahu skala menara matahari terbit? Skala apa? Menara matahari terbit adalah salah satu dari 2 pusat perbelanjaan utama di negara ini. Nilainya puluhan miliar dolar. Pantas saja harganya mahal sekali. Beberapa dolar? Oh, dolar? Direktur Arthur, lihat. Bisakah kita memindahkan kantor pusat Zenith Group ke Menara Matahari Terbit? Tentu saja, aku membeli seluruh gedungnya. Bahkan jika Rightcore pindah ke sini, masih banyak ruang tersisa. Tentu saja. Dengan perusahaan sebesar kami, bahkan 1% dari Menara Matahari Terbit sudah lebih dari cukup untuk kami isi. Kita semua keluarga di sini, jangan terlalu rendah hati. Tunggu sebentar, ada yang akan menangani urusan dokumennya. Kalian bisa langsung pindah, masing-masing satu kantor. Bukan, masing-masing satu lantai. Terima kasih, Direktur Arthur. Jangan khawatir. Untuk urusan dokumen nanti, serahkan saja padaku. Saya janji, akan saya selesaikan dengan baik. Bapak Richard, saya sekretaris Bapak Arthur. Urusan dokumen seharusnya jadi tanggung jawab saya. Tunggu sebentar. Sejak kapan kamu jadi sekretaris Bapak Arthur? Jangan kira saya tidak tahu, kamu jelas-jelas sekretaris Ibu Fiona. Urusan ini hanya urusan saya sendiri. Jangan coba-coba merebut ini dariku. Anda adalah manajer umum perusahaan besar. Urusan sepele seperti ini harusnya diserahkan pada kami para pesuruh untuk menanganinya. Baiklah, cukup. Selesaikan sendiri. Saya akan naik sekarang untuk membagikan kabar baik ini pada Ibu Fiona. Saya pergi dulu. Jangan khawatir. Tunggu dulu. Jangan kira saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu hanya mencoba untuk mendapatkan sisi baik dari Bapak Arthur. Tidak mungkin, saya beritahu kamu. Tugas ini hanya bisa dipercayakan pada saya. Bapak Richard,
Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi? Melihat apa? Coba pikirkan. Kalau kamu seorang miliarder, apakah kamu akan bekerja di perusahaan kecil, lalu hanya untuk menyelesaikan masalah manajer kecil, membeli seluruh menara matahari, terbit untuk ruang kantor? Apakah itu terdengar normal bagimu? Apakah maksudmu hubungan Ibu Fiona dan Bapak Arthur? Jelas-jelas tidak biasa. Jadi, Ibu Fiona. Itu sebabnya saya sekretaris Ibu Fiona, dan sekarang juga jadi sekretaris Bapak Arthur. Jadi pekerjaan ini jelas-jelas milik saya. Jadi, Ibu Fiona adalah istri bos. Ibu Fiona, semua sudah selesai. Siapa dia? Ini Simon Cole dari Coastline Group. Bapak Simon, Dari Coastline Corp. Dia rival utama kita. Dia berani muncul di sini. Ibu Fiona, siapa dia? Membelamu seperti itu, pasti mainan kecilmu. Hati-hati bicaramu. Aku wakil presiden di sini. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Arthur, sudahlah, diam. Bapak Simon, maafkan saya, dia tidak tahu apa-apa, tolong jangan hiraukan dia. Aku tidak melihat permintaan maaf darimu. Ibu Fiona, sikap seperti apa itu? Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Aku akan menyuruh orang untuk mengambil kembali kontrak perusahaanmu. Kamu bisa menunggu saja perusahaanmu bangkrut. Bapak Simon, bisakah beri kami waktu beberapa hari lagi? Jika harus pindah sekarang, begitu banyak proyek kami akan terhenti total. Arus kas kami akan terputus. Apa hubungannya dengan kami? Semuanya sudah tertulis di kontrak. Hari ini adalah batas waktu mutlak. Tapi kontrak itu adalah jebakan yang kau pasang untukku. Jaga mulutmu. Ini hitam di atas putih. Dan kamu, Fiona, yang menandatanganinya sendiri. Bagaimana mungkin kami menjebakmu? Kalau kamu tidak mengancam rekan-rekanku, buat apa aku menandatangani ini? Mari kita bicara soal bukti. Kamu bilang aku mengancam mereka? Ada buktinya? Kamu, Ibu Fiona, seperti yang kukatakan sebelumnya, yang perlu kamu lakukan hanya menghabiskan 1 malam bersamaku, dan syarat kontrak kita bisa dinegosiasikan. Jangan harap, mimpi kali. Fiona, jangan coba-coba bermain api. Kalau begitu, kamu berkemas dan pergi sekarang juga. Seluruh gedung ini milikku. Jika kukatakan kamu harus pergi hari ini, kamu tidak akan bertahan sampai besok. Kamu, Jadi, kamu lihat, sebaiknya kamu setuju saja. Kamu pindah, kamu bangkrut. Tapi jika kamu menjadi milikku, kamu bisa dapatkan apapun yang kamu mau. baiklah, aku akan pindah. Ibu Fiona, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Sudah. Semuanya, dengarkan, semuanya. Mulai sekarang, lantai ini menjadi milik Coastline Corp. Untuk right real estate kamu tidak punya kantor. Kamu akan bangkrut. Core D akan bangkrut. Nah, jika ada yang ingin bekerja untuk Coastline Corp, temui aku. Aku tawarkan kenaikan gaji 30%. Simon, bajingan, Arthur Vance, kamu tahu jam berapa sekarang? Sudah sangat malam. Apa kamu peduli sama perusahaan? Apa kamu masih ingat kalau kamu punya pekerjaan di sini? Kamu seharian mengeksploitasi karyawan, lalu menggelapkan gaji mereka, dan kamu berani-beraninya mengkritik aku. Apa katamu? Oh, tidak ada. Maksudku, aku tahu aku salah, ini tidak akan terulang lagi. Tidak akan ada kesempatan lagi. Kamu cuma magang. Kamu bahkan tidak menghormati peraturan perusahaan sekarang. Gimana jadinya kalau kamu sudah jadi karyawan tetap? Masa percobaanmu diperpanjang 1 bulan lagi. Dan gajimu bulan ini dipotong setengah. Apa? Gaji dipotong setengah? Gajiku cuma $3.000 sebulan, dan kamu nambahin 1 bulan lagi buat masa percobaanku? Atas dasar apa? Aku keluar. Berani-beraninya kamu keluar? Kamu pikir kamu siapa? Biar aku kasih tahu, pekerjaan ini adalah sesuatu yang banyak orang mati-matian ingin dapatkan. Kalau kamu nggak mau, banyak orang lain yang mau. Si pengisap darah Derek mulai lagi mengintimidasi orang baru. Pastinya, dia lihat orang itu pengalaman kerjanya sedikit, jadi dia membohonginya, dan dia mengantongi gaji orang itu. Dasar orang brengsek. Kalian pada bisik-bisik apa? Proyek kalian sudah selesai, target penjualan sudah tercapai, kembali kerja. Ada masalah? Mau mukul aku? Ayo, coba saja. Ayo, lakukan. Aku akan ingat ini. Kamu, serius? Si miskin. Kalau kamu sudah punya uang, dan bisa beli apartemen di kota Rimbaek, baru kita bicara. Permisi, saya mencari Bapak Arthur Vance. Apakah dia ada di sini? Wah, cantik sekali. Besar banget. Dan seksi banget. Saya Arthur Vance. Dan Anda,
Jadi Anda Arthur Fans. Sempurna. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya agen penjualan untuk Villa Puncak. Saya kesini untuk membahas prosedur pembelian villa dengan Anda. Apa? Arthur Fans beli properti di Villa Puncak? Ibu Fiona, beraninya kau bicara seperti itu? Ini hanya kompetisi bisnis yang normal. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu naif. Indah liba-riba. Bapak Simon, saya lebih suka pindah dan bangkrut daripada harus melihatmu lagi. Bagus. Mari kita lihat di mana kau akan berakhir. Arthur Fans, saya benar-benar minta maaf. Perusahaan saya diambang kebangkrutan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda, sebagai wakil presiden, hanya bertahan setengah jam. Kita hanya perlu mengubah lokasi kantor perusahaan. Mengapa langsung melompat ke kebangkrutan? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya baru tahu kemarin bahwa perusahaan harus pindah. Jika kita pindah sekarang, kita butuh alamat baru. Tapi perusahaan kita punya banyak proyek yang hampir selesai. Jika kita pindah, semua proyek ini harus berhenti. Denda yang harus kita bayar tidak mungkin terbayar. Perusahaan akan dipaksa bangkrut. Jika hanya soal mencari lokasi baru, itu mudah. Saya sudah punya satu. Lokasinya di Menara Matahari Terbit. Menara Matahari Terbit? Fiona, di mana kau menemukan anak sombong ini? Menara Matahari Terbit? Ya, saya pikir wakil presidenmu sudah gila. Menara Matahari Terbit adalah gedung komersial terbesar kedua di negeri ini. Bahkan Fortune 500 Zenith Group tidak bisa mendapatkan tempat di sana. Bahkan satu ruang kantor pun tidak. Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Arthur, aku tahu kamu mencoba menghiburku, tapi leluconmu harus ada batasnya, oke? Menara Matahari Terbit di luar jangkauan kita. Saya tidak bercanda. Saya baru saja membeli seluruh gedung Menara Matahari Terbit. Hahaha, apa aku dengar dengan benar? Si bodoh ini bilang dia beli seluruh gedung? Bisa bohong segitunya tanpa bayar pajak? Arthur, aku tahu kamu coba menghiburku, tapi jangan bercanda seperti ini. Aku bisa bayangkan. Wakil presidenmu di sini cuma seorang psikopat. Hahaha, kalian ketawa apa? Bajingan, jaga mulutmu. Percaya atau tidak, dengan satu kata, aku bisa pastikan kalian takkan pernah keluar dari gedung ini. Tidak, aku tidak percaya. Kau, tunggu saja. Bapak Arthur, orang dari Menara Matahari Terbit sudah datang. Cepat sekali. Kalau begitu kita bisa lanjutkan urusan dokumennya. Ini sekretarismu, Fiona, mengesankan. Right Real Estate-mu benar-benar penuh orang aneh. Kau bahkan suruh sekretarimu ikut main sandiwara ini denganmu. Queen, kenapa kau ikut-ikutan dengan omong kosong Arthur? Tidak, Ibu Fiona, ini benar. Orang dari Menara Matahari Terbit benar-benar sudah datang. Mereka datang khusus untuk urus dokumen Menara Matahari Terbit yang baru dibeli Bapak Arthur. Hahaha, apa aku dengar dengan benar? Apa katamu, dibeli? Kalian sungguh pikir bajingan ini bisa beli Menara Matahari Terbit? Bapak Arthur? Kau? Bapak Arthur, Tunggu, kamu? maksudmu apa? Kamu tidak senang bertemu aku? Bukankah kamu menjual properti di Villa Puncak? Kami bukan pengembang Villa Puncak. Kami terlibat dalam segala jenis proyek properti. Apa dia ada di grup perdagangan? Dia ikut semua hal. Van, jadi kamu ibu Van? Simon Cole, kamu ngapain di sini? Aku cuma. Dia kesini untuk menyita lantai ini. Dia mengklaim ini propertinya. Bapak Arthur, pasti ada kesalahpahaman. Gedung ini adalah properti kami. Simon Cole, dia cuma kontraktor yang kami sewa. Oh, begitu. Tapi, standar perekrutan perusahaanmu tidak terlalu ketat. Dia baru saja menghina Ibu Fiona. Ibu Fiona yang mana? Kalau aku bilang dia bosku, apa identitasku terbongkar? Lagi pula, aku baru beli tempat ini lewat grup WeChat. Tentu saja, Ibu Fiona dari Right Real Estate, dia adalah pacarku. Tolong ikuti saja, Ibu Fiona. Oh, begitu. Kamu punya pacar? Bukan cuma itu, dia juga baru menghina aku. Dia bilang kalau pacarku tidur dengannya, dia akan memperpanjang tenggat waktu kontraknya. Ibu Van, standar perekrutan perusahaanmu sangat buruk. Sekarang aku mempertimbangkan ulang memberikanmu proyek Menara Matahari Terbit. Bapak Arthur, santai saja. Aku janji akan memberimu jawaban yang memuaskan. Simon, kau benar-benar kurang ajar. Nona Van, bukan seperti yang kau pikirkan. Biar ku jelaskan. Apalagi yang mau dijelaskan? Jangan kira aku tidak tahu soal urusan kotor yang selama ini kau lakukan. Nona Van, aku tahu aku salah.
Bilang padaku tak akan membantumu. Kalau hari ini Bapak Arthur memberimu kelonggaran, anggap dirimu beruntung. Tapi kalau Bapak Arthur sedang tidak senang hari ini dan membuatku kehilangan kesepakatan menara matahari terbit, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bapak Arthur, aku tahu aku salah. Aku mohon, kasihanilah aku punya keluarga yang harus kuhidupi. Mereka semua masih membutuhkanku, aku tidak bisa masuk penjara. Ah, yang benar saja. Kau seharusnya tidak mengatakan itu padaku, kau harus mengatakannya pada Ibu Fiona. Tergantung pacarku apakah dia mau memaafkanmu atau tidak. Ibu Fiona, tolonglah, jadilah orang yang lebih besar hati. Terserah kamu. Aku tidak pernah tahu Ibu Fiona bisa begitu lembut, bahkan CEO yang galak pun bisa begitu menggemaskan. Aku percaya pada keadilan, tahu. Bapak Arthur, aku mengerti. Keadilan. Hah, masih belum menyerah, ya? Seorang manajer umum berkelahi dengan seorang sekretaris rendahan hanya karena urusan dokumen. Sungguh penjilat. Bapak Richard dari Zenith Group. Ketua Dewan Arthur. Kamu bilang apa tentang dia? Apa? Telingamu rusak? Atau matamu buta? Ini adalah Ketua Dewan Arthur dari Zenith Group kami. Dia adalah Ketua Dewan Zenith Group. Ketua Dewan Arthur. Dan ini... Oh, cuma kompetitor. Namanya apa? Namanya apa lagi? Coastline. Coastline. Ah, benar? Aku akan ingat itu. Ketika aku kembali, aku akan menghantam mereka dengan semua yang kita punya. Menyedihkan. Perusahaan kecil yang bahkan tidak bisa go public. Sekarang jadi target perusahaan Fortune 500, seperti Zenith. Dan ini? Halo, saya seorang broker. Anda bisa memanggil saya Ibu Van. Saya datang hari ini untuk membahas kerjasama tentang menara matahari terbit dengan Bapak Arthur. Oh, Ibu Van, ya? Halo, saya Richard Evans. Semua urusan prosedural bisa ditangani oleh saya. Ibu Van, saya adalah sekretaris Bapak Arthur. Saya harus menjadi kontak Anda. Tidak. Kamu bahkan ngapain di sini? Ibu Van, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya pacarnya Ketua Dewan Arthur dan sekretaris Ibu Fiona. Saya adalah bawahan langsung Ketua Dewan Arthur yang sebenarnya. Jadi jika ada sesuatu, datanglah ke saya. Richard Evans, kamu adalah manajer umum Zenith, dan kamu mau mengambil pekerjaan saya sebagai sekretaris. Kamu sudah hilang akal. Itu karena Ketua Dewan Arthur percaya pada saya. Dia menyerahkan perusahaan kepada saya untuk dikelola. Tidak, kamu adalah sekretaris Ibu Fiona. Kenapa kamu di sini mau mengambil pekerjaan saya? Sudah selesai kamu menangani urusan perusahaan Ibu Fiona, dan kamu langsung masuk begitu saja? Kamu ngapain di sini? Kenapa kamu mengambil pekerjaan saya? Kenapa kamu mengambil alih pekerjaanku? Ibu Van, untuk proyek itu, langsung bicara saja dengan mereka, tidak perlu lewat aku. Bapak Arthur, dokumen-dokumennya sangat penting, terutama untuk menara matahari terbit, proyek sebesar ini. Beberapa di antaranya masih membutuhkan kehadiran Bapak secara pribadi. Ditambah lagi, waktu itu, bukankah kita sudah sepakat untuk makan malam bersama? Tunggu dulu. Aku sudah ada janji dengan pacarku, kami akan makan malam-malam ini. Ibu Fiona, kalian berdua cuma pacar. Kalian belum menikah. Bukannya itu berlebihan? Ini urusan pribadiku. Memangnya ada urusannya denganmu? Ya. Itu tergantung pada pilihan Bapak Arthur, bukan? Bapak Arthur sebelumnya membeli properti mewah itu di Villa Puncak, dan sekarang dia membayar lunas untuk proyek menara matahari terbit. Apa artinya itu? Artinya Bapak Arthur suka yang besar-besar, sangat besar, proyek-proyek besar. Benar kan, Bapak Arthur? Memangnya kenapa kalau besar? Lebih besar lebih baik? Tidak ada salahnya dengan proyek besar. Dengar, aku sudah ada rencana dengan pacarku. Lain kali saja ya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Dokumen-dokumennya akan kuselesaikan dengan mereka. Oh ya, Bapak Arthur, kalau Bapak suka yang besar-besar, entah itu properti atau apapun, jangan ragu untuk menghubungiku. Kamu bisa telepon aku kapan saja. Aduh, Direktur Arthur, kamu memang punya daya tarik. nggak terlalu buruk. Cuma playboy yang suka merusak hubungan. Hati-hati jangan sampai tertular. Hei, aku bukan tipe orang seperti itu. Tapi sekali lagi, kamu bukan pacarku. Kenapa kamu peduli soal itu?
Kan kamu yang bilang aku adalah pacarmu. Itu cuma yang harus kita lakukan, kan? Maaf. Berkas-berkasnya. Sudah kusuruh mereka kerjakan, begitu semuanya selesai, kita bisa pindah. Oke, kalau cuma itu, aku pergi dulu. Hei, tunggu sebentar. Ada apa? Sekarang apa lagi? Tentang hari ini. Terima kasih. Ah, yang benar aja. Lagi pula, aku kan wakil presiden perusahaan ini, membantu perusahaan, berarti membantu diriku sendiri. Tidak, ini berbeda. Perusahaan ini adalah segalanya yang sudah kuperjuangkan. Kalau aku benar-benar terjebak jebakan Coastline Corp, dan perusahaan ini bangkrut, aku akan menyesal seumur hidup. Kamu menyelamatkan perusahaan, dan kamu menyelamatkanku, aku berhutang budi padamu. Ya ampun. Bukan apa-apa, kok. Kalau gitu, biar aku yang traktir makan malam. Hah? Hah apa? Kamu nggak mau? Atau proyek besar itu lebih sesuai dengan gayamu? Enggak, aku mau. Bukan, maksudku bukan kamu. Sudah, cukup. Kamu tunggu aku dulu di Hotel Grand Horizon, biar aku selesaikan dulu di sini, nanti aku ketemu kamu di sana. Oke, sampai jumpa. Ya ampun. Fiona. Kamu nggak jatuh cinta padanya kan? Kamu benar-benar suka sama dia? Apa? Enggak, masa iya? Kamu suka dia? Itu sama sekali nggak masuk akal. Aku suka dia. Ibu Fiona, itu? Kamu kembali untuk apa? Aku cuma penasaran. Hotel Grand Horizon di mana? Pakai saja GPS-mu dan minggir. Oh. Hei, tunggu sebentar. Barusan, kamu dengar sesuatu? Oh, tidak. Aku tidak dengar apa-apa. Sebaiknya kamu memang tidak dengar apa-apa. Kalau tidak, Jangan khawatir. Aku bersumpah tidak dengar apa-apa. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ibu Fiona, maksudmu apa tadi? Aku suka dia, tapi siapa dia itu? Aku? Nggak mungkin, kita bahkan belum lama kenal. Masa iya dia suka aku? Berpura-pura jadi pacarnya. Itu aku. Pak, Bapak sudah melihat-lihat menunya selama setengah jam. Oh, maaf soal itu, aku sedang menunggu seseorang, aku pesan nanti saja. Sudahlah, biar aku cek grup perdagangan dulu. Hotel Grand Horizon. Ini tempatnya, kan? Lebih dari $20? Nggak mungkin, hotel ini lebih mahal daripada saham di Zenith Group. Ini cuma hotel, mahal banget. God. Aku ambil ini. Dengar, aku pemilik hotel ini. Memang, ini mewah, tapi harganya konyol. Apa yang istimewa dari ini? Hentikan, aku sedang bekerja. Kamu manajer, takut apa? Arthur, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Kamu tahu, kamu terdengar seperti penjahat film. Ini adalah Bapak Budi dari Hotel Grand Horizon. Victor, dia orang yang kubicarakan padamu, Arthur. Jadi keluarga Su bangkrut, dan kamu dapat pelindung baru? Cuma wakil presiden di perusahaan kecil yang jelek. Beraninya kamu datang untuk makan di Hotel Grand Horizon? Dia bahkan mengaku sebagai ketua Dewan Zenith Group. Zenith Group. Arus kas Zenith Group belakangan ini tidak stabil. Mereka bahkan mungkin di delisting. Korpa. Bulan lalu, mereka datang ke kami untuk pendanaan. Kami bahkan tidak menghiraukan mereka. Kami benar-benar mengabaikan mereka. Dia ketua dewan perusahaan bangkrut. Dia cuma omong kosong, cuma pamer. Bahkan jika Zenith baik-baik saja, tidak sebanding dengan Hotel Grand Horizon kami. Tempat ini adalah tempat eksklusif untuk para elit. Kapitalisasi pasar dan pengaruh kami jauh lebih besar dari Zenith. Bapak Budi yang terhormat, Victor, keluarkan orang ini dari sini. Malam ini, kamu yang berkuasa. 10 detik. Pergilah dari sini. Kamu gila? Saya datang untuk makan. Saya tamu di sini. Saya manajer di sini. Keluar. Sekarang, jadi, minggir. Kamu manajer di sini? Sepertinya, manajemen di Hotel Grand Horizon benar-benar bermasalah dan perlu pembenahan yang baik. Kamu pikir kamu siapa? Hotel Grand Horizon adalah tempat yang sangat mewah, dan kamu pikir kamu bisa campur tangan dalam manajemennya? Hotel ini benar-benar begitu mewah? Orang desa yang bodoh. Kamu tahu bahwa satu kali makan di Hotel Grand Horizon mulai dari $100.000?
Gaji kamu selama 1 tahun tidak cukup untuk 1 kali makan. Makan di sini harganya segitu, pantasan nilainya lebih tinggi daripada bahkan Zenith Group. Fiona benar-benar mengundang saya untuk makan di sini. Apakah dia benar-benar menyukai saya? Takut sekarang, ya? Lalu, keluar dari sini, jangan membuat saya memanggil security. Fiona di sini, kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang mengganggu ini merusak moodnya. Kamu manajer di sini, kan? Kamu dipecat, berlaku segera. Silakan keluar. Tunggu, apa aku tidak salah dengar? Itu villa Puncak. Ini adalah villa terbaik di Puncak. Kudengar properti mewah itu menempati lahan yang sangat luas. Arthur, katanya dia miskin. Mungkinkah? Dia salah satu ahli waris kaya yang sedang merasakan hidup susah. Diam, kalian semua. Nona, Anda yakin tidak salah? Dan Anda siapa? Ah, saya adalah atasan Arthur, Derek. Tidak ada kesalahan. Saya juga baru menerima pesanannya pagi ini. Bapak Arthur telah melunasi pembayaran penuh untuk properti mewah di Villa Puncak. Ini bukti pembayarannya. Silakan lihat. $1 miliar. Aku tidak ingat melakukan itu. Tunggu, kamu bilang pagi ini aku membeli villanya? Ya, baru pagi ini. Pak, tolong lembut. Mungkinkah semua yang ada di grup itu benar-benar nyata? Grup apa? Oh, bukan apa-apa. Ayo kita urus dokumennya. Oke, tidak perlu semua itu. Dengan dana yang ada atas nama Anda, kami sudah mengurus semua hal yang merepotkan untuk Anda. Cukup tanda tangan di sini. Hanya itu saja? Ya, Bapak Arthur, bolehkah saya bertanya, kapan Anda ada waktu? Saya ingin mengajak Anda makan. Haha, lain kali saja. Pasti ada kesempatannya. Saya janji. Oh, benar? Bukankah Villa Puncak punya kerja sama proyek dengan Right Real Estate? Ya, benar. Ada maksud apa? Kami juga bisa memperluas kerjasama dengan Anda. Halo, saya yang bertanggung jawab atas proyek itu, jangan khawatir. Dengan koneksi Arthur, untuk proyek ini, saya akan berusaha sekuat tenaga. Nona, saya baru saja dipecat oleh atasan saya. Saya sudah tidak bekerja di sini lagi. Saya mengerti, Bapak Arthur. Setelah saya kembali, saya akan bicarakan dengan pimpinan kami. Bagaimanapun, kami juga tidak terlalu senang dengan proyek Right Real Estate itu. Otakmu ketinggalan di rumah? Silahkan, pecat saja aku. Apa hakmu memecatku? Arthur, kamu masih suka melamun begini. Kamu pikir kamu lagi di perusahaan sampah yang kamu kelola itu, untuk memecat Bapak Budi. Siapa yang memberi kau hak untuk itu? Keluar, sekarang. Jangan sampai aku panggil satpam. Bangsat, kamu pikir kamu siapa? Karena kamu menolak pergi? Aku akan patahkan kakimu dan melemparkanmu keluar. Satpam, ribut-ribut apa ini? Kamu pikir ini pasar? Bapak Thomas, apa yang membawa Bapak ke sini? Kukira kau yang paling berkuasa, dan tak ada yang menandingimu. Ternyata ada orang yang benar-benar kau takuti. Bangsat, kau buta. Ini ketua Dewan Hotel, ketua Dewan Hayes, Thomas Hayes. Begitukah caranya bicara pada tamu? Dia bukan tamu. Dia menyelinap ke sini. Bapak Arthur? Anda Bapak Arthur? Thomas Hayes? Benar? Aku Arthur Vance. Kau sampah. Beraninya kau bicara seperti itu pada ketua Dewan Hayes. Tunjukkan rasa hormat. Hormat pada ketua Dewan Hayes. Bapak Thomas. Kenapa Bapak pukul saya? Bos besar. Saya tidak tahu Anda di sini. Saya gagal menyambut Anda dengan baik. Mohon maafkan saya. Nah, sekarang, apakah aku berhak memecatmu? Jadi, saya punya kekuasaan untuk memecat kamu? Apa? Kamu punya tempat ini? Bapak Arthur di sini baru membeli seluruh perusahaan. Dia sekarang memiliki 100%. Hotel Grand Horizon. Itu membuatnya bos besar. Bos, saya tidak tahu itu Anda. Itu tidak penting, tidak tahu. Bukan alasan untuk meremehkan seseorang. Kamu adalah seorang senior manajer di sini. Bapak Arthur, apa yang terjadi? Kamu mempekerjakan manajer ini? Benar. Dia baru saja mencoba mengusir saya. Bilang saya tidak cukup baik untuk makan di sini. Ini begini cara kamu mengelola Hotel Grand Horizon? Bos, itu bukan maksud saya sama sekali. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini.
Hotel menyediakan makanan untuk tamu. Harga makanan mungkin berbeda, tetapi setiap tamu harus diperlakukan sama. Pelanggan adalah raja. Benar, bos. Saya akan ingat setiap kata. Dan saya akan pastikan setiap karyawan melaksanakannya. Bagus, maka hotel ini mungkin masih bernilai. Sebaliknya, saya akan menghabiskan $20. Mari kita targetkan untuk jadi merek berusia seabad secepatnya. Siap, bos. Paham. Aku akan berikan semua yang kumiliki untuk meningkatkan kualitas. Tujuan kita, menjadi merek berusia seabad. Sekarang, kamu tahu harus apa? Ya, bos, mengerti. Kamu dipecat. Keluar, sekarang. Bapak Thomas, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Jangan pecat aku, tolong. Bos, aku tidak tahu kalau Anda bosnya. Kalau saja aku tahu, aku tidak akan berani mengusirmu. Sekalipun nyawaku taruhannya. Jadi kamu tidak tahu? Dan itu memberimu hak untuk mengusirku? Kamu tidak memberiku kesempatan saat itu. Bawa dia pergi. Tidak, aku. Aku sudah memesan kamar. Akan ada tamu penting yang datang sebentar lagi, atur itu. Ya, bos, saya jamin Anda akan puas. Kamu masih ngapain di sini? Arthur, tolong satu kesempatan lagi, ya, aku janji tidak akan meremehkan siapapun lagi. Beri aku satu kesempatan lagi saja. Satu saja. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku juga tidak ingin melihatnya. Ya, Aku pacarnya Arthur Vance. Jangan ada yang berani sentuh aku. Kita sudah selesai, putus? Siapa bilang sudah selesai? Aku hamil, anakmu? Kapan itu? Maksudku, kita bahkan tidak pernah tidur bersama. Jadi anak ini dari mana? mereka pernah pacaran tapi tidak pernah tidur bersama. Aku nggak percaya. Bos kita ini orang biasa. Mungkin dia sengaja menahan diri, menguji wanita ini. Dunia orang kaya memang nggak bisa kita pahami. Anak sendiri saja tidak kamu ingat. Dengar ya. Putus sama aku itu nggak mungkin. Kamu harus tanya dulu bayi di perutku setuju atau enggak. Jangan ngaco. Dengar. Kita bisa putus, tapi bayarin dulu uang putusnya. Kalau enggak, aku. Kalau enggak, gimana? Anakmu, mungkin anak mereka, ya? Nggak mungkin. Kamu siapa? Urusanmu apa? Aku? Aku pacarnya Arthur. Kamu selingkuh dariku. Kamu sudah gila. Kita sudah putus sejak lama. Nggak, kita nggak putus. Kamu nggak boleh putus sama aku. Nggak boleh. Aku nggak mau buang-buang kata lagi sama dia. Ya, bawa dia pergi. Arthur, kamu nggak boleh putus sama aku. Sayang, ayo kita makan. Siapa sayangmu? Kamu yang bilang kamu pacarku. Aku cuma bilang itu untuk membebaskan kamu. Waktu itu di kantor, kamu tidak seperti ini. Anggap saja kita berimbang. Baiklah, ayo kita makan saja. Aku peringatkan kamu sekarang. Aku benar-benar cuma bilang itu untuk membantumu. Jangan terlalu memikirkannya. Oh, jadi kamu. Kenapa kamu menyelidiki semua itu tadi, dan bahkan mengambil foto? Kamu karyawanku, tentu saja aku harus memeriksanya. Aku terlalu banyak berpikir. Dia tidak mempertimbangkan perasaanku sama sekali. Ya, kamu memang CEO yang hebat. Dia tidak peduli padaku sama sekali, jadi kenapa menyelidikinya? Apakah aku terlalu banyak berpikir lagi? Dia tidak tertarik padaku sama sekali. Makanannya sudah datang. Ayo kita minum. Ayo minum. Tentu saja. Kita pasti minum. Kita harus minum. Oke. Pelan-pelan. Habiskan. Kenapa kamu berhenti? Kamu sudah minum terlalu banyak. Kamu bahkan tidak ingat di mana rumahmu sendiri. Aku harus membawamu ke tempatku. Tempatmu. Tempatmu kecil sekali. Ya, memang. Kamu suka yang kecil-kecil? Ya, aku bilang aku suka yang kecil. Aku tidak suka yang besar. Aku tidak besar. Lihat dirimu. Kamu ngomong gak karuan kalau minum segini banyaknya. Nggak kuat minum sebanyak itu. Kenapa kamu harus memaksakan diri? Minum, minum, minum. Masih mau lanjut? Kalau kamu minum lebih banyak lagi, aku tidak akan bisa membawa kamu pulang.
Aku mau minum? Mau. Kamu suka aku, kan? Hah? Siapa yang suka kamu? Kamu bohong. Kamu suka aku. Kalau kau tidak suka padaku, saat aku dibully, kenapa kau begitu peduli padaku? Karena kau bosku. Aku harus membantu. Aku bukan bos sama sekali. Aku hanya seseorang yang tidak diakui keluargaku, seorang pecundang. Ibu dan ayah tidak menyukaiku. Kerabatku juga tidak menyukaiku. Biar ku beritahu rahasia. Pacarku selingkuh dariku. Kenapa mereka tidak menyukaiku? Ya ampun. Haruskah aku mendengar ini? Ibu Fiona, kau mabuk? Aku tidak terlalu mabuk. Kalau kau suka padaku, katakan saja. Tapi kau tidak mau memberitahuku. Aku mungkin akan bilang iya. Aku suka padamu. Aku yang akan melakukannya. Berani-beraninya kau merobek bajuku. Kita sudah sampai sejauh ini. Kamu benar-benar tertidur lagi. Kau, dasar mesum. Kurang ajar. Kamu memanfaatkanku? Kenapa kamu memakiku? Di mana aku? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Apa yang kamu lakukan tidur di sebelahku? Selamat datang di tempatku. Kamu mabuk berat tadi malam. Aku mau mengantarmu pulang. Tapi aku nggak tahu kamu tinggal di mana. Kamu nempel terus sama aku. Nggak mau lepasin. Jadi terpaksa ku bawa ke sini. Masa sih? Ngapain aku nempel sama kamu? Iya. Aku tuh yang nempel sama kamu. Tadi malam, kamu tuh yang merangkul aku. Terus ngomong gimana aku suka sama kamu. Masa sih? Ngapain aku nempel sama kamu? Aku suka sama kamu. Berani banget sih kamu. Barang-barang di sini semuanya mahal. Jangan sampai ada yang rusak. Tadi malam, apa lagi yang aku omongin? Oh, tadi malam kamu juga bilang pacarmu selingkuh. Aku ingetin ya sekarang. Kalau kamu bocorin soal tadi malam, kamu bakal kubunuh. Oke. Aku nggak tahu apa-apa soal mantan pacarmu atau apapun. Yang jelas aku ingat, kamu bilang suka sama aku. Kamu cari tamparan ya? Aku peringatkan kamu tentang tadi malam. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Jangan beritahu siapapun. Baiklah, tidak ada apa-apa antara kita. Fiona, Ada yang memanggilmu. Tidak ada yang memanggilku. Fiona. Tidakkah kamu dengar ibu memanggilmu? Dan siapa ini? Siapa dia? Dia adalah wakil presiden perusahaan kita. Oh, jadi dia cuma seorang wakil presiden? Tidak heran dia berbau seperti pecundang bangkrut. Oh, ada bau. Tapi itu bukan bau busuk pecundang bangkrut itu. Itu semua parfum Fiona. Fiona, lihat siapa ibu bawa untukmu. Fiona. Felix, apa yang kamu lakukan di sini? Fiona, perhatikan nada bicaramu. Bapak Felix kali ini ada di sini untuk bertunangan denganmu. Ibu, sudah kubilang aku tidak suka dia. Fiona, Bapak Felix praktis adalah kekasih masa kecilmu. Dia mampu. Jika kalian berdua menikah, keluarga Brooks dapat membantu perusahaanmu berkembang. Bapak Felix adalah pilihan terbaikmu. Apakah kamu benar-benar mengandalkan orang malas ini untuk membantu perusahaan kecilmu menjadi kaya? Ya, mengapa aku lagi-lagi diseret ke dalam ini? Jangan dipikirkan. Arthur, kamu bicara apa? Aku hanya bercanda. Santai. Saya akan siapkan kontrakmu sekarang. Mulai sekarang, masuk kapan saja kamu mau. Bagaimana bisa begitu? Bukankah itu hanya menghina aturan perusahaan dan tidak peduli? Aturan. Orang yang membuatnya, kan? Arthur, tunggu. Maksudku, Arthur, aku benar-benar salah sebelumnya. Tolong, jangan dendam padaku. Proyek ini, aku tidak bisa kehilangan ini. Proyekmu? Apa artinya itu bagi aku? Ayo kita pergi. Ayo kita proses kamu. Arthur, jangan kamu lupa, aku masih supervisor kamu. Dia memiliki properti mewah di Villa Puncak. Kenapa dia peduli dengan supervisor rendah seperti kamu? Arthur, kalau kamu keluar dari pintu itu hari ini, kamu tidak akan pernah masuk lagi ke sini. Dengan otak seperti kamu, dan kamu supervisor, kamu tahu Bapak Arthur bisa membeli seluruh perusahaanmu dengan sekali jentik. Hah? Bapak Arthur,
Ayo kita pergi. Jadi ini tempat kamu tinggal, Bapak Arthur. Sederhana sekali. Hanya menjaga kesederhanaan. Nah, kalau tidak ada hal lain, aku akan naik. Hei, Bapak Arthur, jangan pergi. Tidakkah kamu akan mengundang aku naik untuk minum? Aku merasa seperti minuman dingin hari ini. Jangan tersinggung. Ibu, lupakan saja. Aku tidak akan menikah dengannya. Pulang saja. Fiona, perasaanku padamu itu tulus. Jadi keluarga Brooks itu kuat, ya? Kalian bahkan tidak masuk daftar Fortune 500. Kalau kalian benar-benar sekuat itu, kenapa repot-repot mengincar perusahaan kecil kami? Biar ku beritahu. Orang yang benar-benar berkuasa tidak akan repot dengan hal-hal sepele seperti ini. Zenith Group miliknya. Hotel Grand Horizon juga miliknya. Dialah tuan muda yang sebenarnya. Dia orang yang benar-benar berkuasa, tapi dia selalu menjaga profil rendah. Ibu Wright, tidak bisakah kita bicara baik-baik? Mengapa harus pakai kekerasan? Kau menyedihkan. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menghentikanku. Aku pacarnya Fiona. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Kau pikir kau layak untuknya? Seorang wakil presiden kecil di suatu perusahaan. Kau pikir kau cukup baik untuk Fiona? Kenapa kau tidak lihat dirimu sendiri di cermin? Lihat dirimu, kau berantakan, dan kau pikir kau bisa membuat Fiona bahagia? Biar ku beritahu, hormati pacarku. Siapa yang kupilih adalah urusanku sendiri. Fiona, aku tahu kau salah paham tentangku. Tapi pecundang seperti dia tidak layak untukmu. Dia hanya bersamamu karena uangmu. Bapak Felix benar. Orang ini jelas tidak baik. Dia hanya menginginkan perusahaanmu. Ibu, dia tidak akan pernah melakukan itu pada perusahaanku. Aku tidak akan putus dengan Arthur. Kau sudah dewasa sekarang, jadi aku tidak bisa mengendalikanmu lagi, begitu. Biar ku beritahu, kau ikut aku pulang hari ini. Kamu ikut aku pulang hari ini. Bajingan, minggir dari jalanku. Aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian menyentuh Fiona. Bajingan, Ibu Wright sudah bersikap baik padamu, dan kau malah keterlaluan. Kau pikir karena sekarang kau jadi wakil presiden, kau sudah hebat? Anjingku penghasilannya lebih besar darimu. Jadi keluargamu hidup dari anjingmu? Berani-beraninya kau menghinaku? Kau memang orang yang aku tuju. Bajingan, beraninya kau bersikap kasar pada Bapak Felix? Kau dipecat. Keluar sekarang. Ibu, ini perusahaan saya. Aku adalah ibumu, milikmu adalah milikku. Sudah kubilang dia dipecat. Aku menganggur. Di saat seperti ini, kau masih bisa bercanda? Lagi pula, apakah kau wakil presiden perusahaan kami? Tidak ada artinya sama sekali. Tanpa gelar wakil presiden itu, dia bukan apa-apa. Apa kau bahkan tahu siapa Arthur Vance? Dia adalah ketua Dewan Zenith Group, bos tertinggi. Fiona, kau benar-benar sudah gila. Kau percaya omong kosong itu? Ketua Dewan Zenith Group, orang dengan status setinggi itu, mau bekerja di perusahaan kecilmu sebagai wakil presiden rendahan. Sebenarnya, aku bukan hanya pemilik Zenith Group. Aku juga memiliki Hotel Grand Horizon. Hotel Grand Horizon? Jaringan hotel yang masuk Fortune 500 sendirian itu? Kenapa tidak sekalian kau bilang kau nomor 1 di dunia? Kalau aku mau jadi nomor 1, bukan tidak mungkin. Kalau kamu mau, tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Richard, apa yang membawa Bapak ke tempat kecil saya yang sederhana ini? Bapak seharusnya memberitahu saya dulu. Saya pasti akan menyiapkan sambutan yang layak di rumah. Anda? Keluarga Brooks? Ya, betul sekali. Keluarga kami, keluarga Brooks, dan Zenith Group Bapak pernah bekerja sama sebelumnya. Saya yang membuatnya terjadi. Richard Evans. Kamu kenal orang ini? Bangsat, Bapak ini adalah manajer umum Zenith Group. Berani-beraninya kamu memanggilnya dengan nama lengkap. Minta maaf. Sekarang, Richard Evans. Oh, maksud saya, Bapak Evans. Dia menyuruh saya minta maaf kepada Bapak. Ketua Vance, tolong, jangan mengolok-olok saya. Di hadapan Anda, saya tidak berani mengklaim gelar apapun. Kamu dengar itu? Bapak Richard bilang, Anda. Bapak Richard? Apa yang baru saja Bapak panggil dia? Bapak ini adalah Ketua Dewan Zenith Group kami. Menurutmu saya memanggilnya apa? Zenith Group Ketua Dewan. Apa yang membawa Bapak ke sini hari ini? Bukannya baru saja beli Menara Matahari Terbit? Perusahaan kami dan Ibu Fiona akan pindah ke sana. Hari ini saya datang dengan Sekretaris Queen untuk membahas kepindahan ini. Kalian yang urus detailnya. Menara Matahari Terbit juga milikmu. Masa sewa perusahaan pacarku habis. Jadi saya beli semuanya. Direktur Arthur, kamu dan dia. Dia baru saja mencuri pacarku. Dan dia berani bilang, keluarga Brooks sangat berkuasa, dia bisa menghilangkanku. Kamu tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Kamu bahkan berani mencuri pacar Bapak Arthur. Kamu pasti ingin mati. Dalam 2 jam, putuskan semua hubungan dengan keluarga Brooks. Bapak Richard,
Anda tidak bisa melakukan itu. Kalau Anda batalkan kontrak, keluarga Brooks kami akan bangkrut. Keluarga Brooksmu sangat berkuasa, kan? Kamu bahkan tidak menghormati Direktur Arthur kami. Saya hanya manajer di bawah Direktur Arthur. Apa saya bahkan lebih tidak layak bekerja denganmu? Bapak Richard, itu salah paham. Saya salah. Saya tahu saya salah. Tolong, kasihani saya. Fiona, benar semua itu? Arthur, dia benar-benar ketua Dewan Zenith Group? Lalu kenapa dia bekerja di perusahaanmu sebagai wakil presiden? Dia selalu menjaga profil rendah. Sekarang aku paham. Dia melakukan semua itu untukmu. Dasar gadis bodoh, kenapa tidak bilang saja ke ibu? Kalau begitu aku tidak perlu berurusan dengan keluarga Brooks. Sebagai ibumu, Hal-hal ini, sebaiknya kamu diskusikan sendiri dengan Direktur Arthur. Direktur Arthur, aku mohon, aku sampah. Aku tidak boleh macam-macam dengan Ibu Fiona. Aku tahu aku salah. Anggap saja aku seperti sampah. Biar saja aku pergi. Jangan batalkan kesepakatan dengan Bapak Richard. Ini, kamu tidak perlu bertanya ke aku, kamu harus mohon ke pacarku, kalau dia memaafkanmu, aku akan memaafkanmu. Felix, tanyakan pada hatimu. Pikirkan, kalau aku jadi kamu hari ini, apa kamu akan memaafkanku? Keluar, kamu membuatku muak. Pergi sana. Kamu dengar? Pacar saya tidak ingin melihatmu. Kenapa kamu masih di sini? Kalau kamu berani mengganggu Ibu Fiona lagi, ini tidak akan berakhir hanya dengan kerjasama kita yang putus. Pergi. Kalau tahu akan begini, seharusnya kamu tidak melakukannya. Oh, iya. Aku membeli Hotel Grand Horizon. Aku malas mengurusnya. Coba lihat kalau ada waktu. Nah, Hotel Grand Horizon. Itu kekuatan yang sama besarnya dengan Zenith Group kita. Direktur Arthur, sebenarnya masih berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan? Arthur. Direktur Arthur. Dia itu menantuku. kenapa kamu lihat aku seperti itu? Terima kasih. Untuk apa? Lagi pula, aku pacarmu, tahu? Ada apa? Masih khawatir tentang Felix? Jangan khawatir. Richard itu orang yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Aku bahkan tidak khawatir tentang Felix. Yang benar-benar membuatku khawatir adalah keluargaku sendiri. Sejak kecil, orang tuaku tidak pernah peduli padaku. Mereka memberikan semua kasih sayang mereka pada kakakku. Di mata mereka, aku hanya pelengkap. Kalau tidak, mereka tidak akan mengabaikan keinginanku dan memaksaku menikah dengan Felix. Perusahaan ini, aku memberikan segalanya untuk perusahaan ini. Aku hanya tidak tahan melihat mereka memandangku dengan jijik seperti itu. Itu sebabnya, aku berjuang keras untuk lepas dari kendali mereka. Tapi bahkan setelah aku berhasil membuktikan diri menjadi CEO, mereka tetap tidak memperlakukanku seperti keluarga. Arthur, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jangan khawatir, aku ada untukmu. Jika tidak ada satupun di keluargamu yang menghargaimu, maka buktikan dirimu, sehingga mereka tidak bisa lagi mengabaikanmu. Tapi aku hanya seorang pecundang. Lihat perusahaan ini, hampir habis terkuras. Bukankah sudah kukatakan? Aku ada di sini untukmu. Aku nggak bisa cuma punya kamu sebagai pacar di atas kertas saja. Ini juga cuma di atas kertas, kan? Ya? Aku juga nggak mau cuma di atas kertas. Ibu Fiona. Maaf, saya perlu keluar sebentar. Kamu masih ketawa? Ini semua salah kamu. Oke, mari kita bicara bisnis. Aku berencana membeli sebuah perusahaan dan menempatkanmu sebagai pimpinannya. Bagaimana menurutmu? Perusahaan macam apa? Tentu saja, sebuah perusahaan Fortune 500. Kenapa? Karena kamu pantas mendapatkannya. Ah, udahan deh. Beneran? Kamu sangat berbakat. Mengelola perusahaan Fortune 500 pasti mudah bagimu. Dari mana kamu belajar jadi yang pandai merayu? Itu namanya pandai merayu? Kamu nggak tahu apa-apa. Beberapa puluh dolar untuk sebuah perusahaan Fortune 500, hanya untuk membuat sayangku senang, sangat sepadan. Maaf, aku telat, macet banget. Arthur, kami baru menunggumu. Silakan duduk.
Terus beli perusahaan buat sayangku. Hei, Luke, aku lihat semuanya di luar. Kamu bawa Porsche, mobil itu harganya lebih dari $1 juta. 6. Sejak lulus, aku dapat uang sedikit, nggak ada yang istimewa. Luke, yang bener, jangan terlalu merendah. Bawa mobil seharga $1 juta dibilang cuma uang sedikit? Luke, bisa antar aku pulang hari ini. Aku belum pernah naik Porsche sebelumnya. Boleh. Untuk teman sekelas lama, aku dengan senang hati. Chloe, kamu tahu, kamu dan Luke cocok banget. Hahaha, Luke kan luar biasa. Siapa tahu dia mau lihat aku. Belum tentu. Sudah, lupakan saja. Kita kan semua teman sekelas lama. Alasan aku mengajak kalian semua ke Hotel Grand Horizon cuma untuk kumpul-kumpul. Oh, iya, Arthur. Aku ingat waktu di sekolah dulu, nilaimu yang paling bagus. Jadi cerita dong, sekarang kerja di mana? Tentu saja, aku jauh di bawah levelmu, Luke. Aku kerja di perusahaan pacarku. Jadi cuma benalu. Chloe, aku ingat waktu sekolah dulu, kamu naksir Arthur, kan? Waktu itu aku pasti buta. Kalau tahu dia pecundang kayak gitu, aku nggak akan pernah meliriknya. Iya, kalau bukan karena Luke, dia mungkin nggak pernah akan menginjakan kaki di tempat seperti Hotel Grand Horizon untuk makan seumur hidupnya. Sudah, tenang semuanya. Mungkin Arthur lagi dapat masalah. Kita nggak pernah tahu, iya kan? Arthur. Aku tidak mengalami kesulitan apapun. Pacarku memperlakukan aku dengan sangat baik. Memanggilmu pecundang terlalu baik untukmu. Apa yang pacarmu lakukan di kehidupan sebelumnya sampai harus bersama sampah sepertimu? Sudah ku beli. Beli apa? Bukan apa-apa. Hanya membeli perusahaan kecil. Kamu benar-benar palsu. Selalu berakting. Kamu pikir kamu hebat, ya? Membeli perusahaan kecil? Benalu sepertimu? Aku penasaran. Perusahaan apa yang kamu beli? Boleh kasih tahu? Aku juga tidak terlalu yakin. Kurasa namanya North Star Group. Hanya hadiah ulang tahun untuk pacarku. Apa yang baru kamu katakan? North Star Group? Perusahaan 10 besar Fortune 500. North Star Group. Arthur, kamu bukan cuma pecundang. Kamu psikopat. Bagaimana bisa kamu berbohong sebesar itu? Tempatku berantakan banget. Aku belum sempat membereskan. Gak apa-apa. Aku bisa bantu kamu membereskan. Terutama tempat tidurnya. Aku jago banget urusan yang satu itu. Lain kali. Jangan khawatir. Aku akan langsung datang ke kamu kalau sudah beli rumah. Hei, Bapak Arthur. Jangan ingkar janji sekarang. Cewek-cewek zaman sekarang, semuanya seberani itu ya? Aku nggak pernah nyangka beli barang di grup itu beneran bisa jadi kenyataan. Yes. Masa sih? Semua barang di sana kebeli secepat itu? Ada deal baru muncul di grup. Cepat ambil sekarang. Wah, aku ingat beli properti mewah di Villa Puncak. Hanya $1. Kenapa biayanya jadi segini? Apa-apaan? Bahkan catatan transaksinya nggak ada, tapi aku agak ingat sesuatu tentang saham. Sudahlah, aku harus pulang, jangan-jangan aku bakal dipecat. Kalau bukan karena grup itu, aku bahkan nggak sanggup beli perabotan di tempat ini. Arthur, dengar, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Meskipun kita berasal dari dua dunia yang sama sekali berbeda sekarang, tapi kalau kamu benar-benar dalam kesulitan, kamu bisa bilang saja padaku. Kamu bisa datang ke perusahaanku. Ya, gajinya tidak besar, tapi setidaknya kamu bisa belajar sesuatu yang baru. Daripada di sini, membuat-buat cerita, dan bercanda. Aku tidak bercanda. Perusahaan ini benar-benar bernama North Star, tapi aku tidak dapat banyak saham. Aku hanya membeli 90%. Bagian yang tidak kubeli masih membuatku agak menyesal. 90%? Dan kamu menyesal? Itu pasti bernilai ratusan miliar rupiah. Bahkan kalau kami menjualmu, Arthur, kamu tidak akan seharga itu. Terserah, percaya apa yang kamu mau. Oke. Mari kita hentikan obrolan tentang perusahaan ini. Kali ini, mengumpulkan semua orang di sini, aku benar-benar hanya ingin kita semua mengobrol dan saling menceritakan kehidupan. Luke benar-benar mau ikut.
Ya, aku kan ketua kelas. NJU. Tapi, kok makanannya belum juga datang? Aku lapar banget. Dapur mungkin lagi kebanjiran pesanan. Nggak bisa langsung melayani kita. Lagian, tempat ini kan hotel kelas atas, setiap hidangan itu karya seni. Bisa dimengerti. Kita ngobrol aja dulu. Tunggu dulu, Hotel Grand Horizon ini. Aku pernah ke sini. Makanannya biasanya nggak selama ini. Kamu bahkan belum pesan, kan? Arthur, itu omong kosong. Luke ngajak kita ke Hotel Grand Horizon, makan di tempat mewah kayak gini. Kamu pikir dia nggak bakal pesan? Kamu pikir semua orang semiskin kamu, makan aja nggak mampu? Betul. Luke bawa mobil seharga miliaran, dia orang penting. Dia bukan orang yang bisa dibandingin sama benalu kayak kamu. Benar? Aku nggak ada apa-apanya dibanding Luke, cuma mau bilang, pelayanan di Hotel Grand Horizon seharusnya nggak selambat ini. Mereka biasanya disiplin banget di sini. Lagian, ini kan hotelku, tapi nggak usah dibahas. Kamu bilang ini manajemen yang baik. Apa kamu tahu tentang manajemen? Kamu pernah makan di sini sebelumnya? Sudahlah. Satu kali makan di sini biayanya lebih dari 100.000 rupiah. Kamu bisa bayar itu? Arthur, aku tahu sulit bagi kamu untuk menerima jarak antara kita. Tetapi kamu tidak bisa hanya mencurigai bahwa aku tidak memesan apa-apa. Aku sudah memesan. Maka makanan tidak seharusnya mengambil waktu lama seperti ini. Ini cara kamu memperlakukan pelanggan? Aku akan bicara dengan manajer. Hei, tunggu. Manajer di sini terlalu sibuk. Dia tidak ada waktu untuk ini. Aku sebenarnya teman dengan manajer di sini. Biarkan aku yang pergi. Lagi pula, kami adalah teman sekelas lama. Biarkan aku menggunakan koneksi saya sekali lagi. Luke memang seperti itu. Kami sangat diberkati. Benar. Tidak seperti beberapa orang yang hanya benalu dan kemudian memfitnah Luke. Betapa menyedihkan itu. Oh, sudahlah. Semua baik-baik, aku juga kenal manajer di sini, biarkan aku pergi. Oh, hai. Kamu di sini ngapain? Baru selesai dari kantor. CEO Northstar Group baru saja meneleponku. Katanya kamu yang mengakuisisi perusahaan mereka, 90% sahamnya. Dia ingin bertemu denganku di sini untuk membahas tindak lanjut penggabungan dan pekerjaan serah terima. Ya ampun, cepat sekali. Aku baru saja mengakuisisinya. Ya, kan itu perusahaan Fortune 500. Izinkan aku memperkenalkan semua orang. Ini adalah pacarku, Fiona. Benalu sekarang jadi pamer, ya? Dunia ini semakin tidak masuk akal bagiku. Oh. Ibu Fiona, kan? Aku Luke, teman sekelas Arthur. Aku punya perusahaan di sini. Penghasilannya, jutaan rupiah per tahun. Halo, Silakan duduk. Anggap saja rumah sendiri. Karena kamu pacarnya Arthur, kita praktis sudah seperti keluarga. Tidak perlu sungkan. Ibu Fiona, aku dengar dari Arthur kalau kamu bosnya. Jadi kenapa kamu pacaran dengan karyawan? memangnya urusanmu? Jangan salah paham, Ibu Fiona. Aku hanya berpikir, dia tidak cukup baik untukmu. Dan lagi, dia cuma budak gaji. Siapa yang bilang kamu boleh memanggilnya Fiona? Istriku hanya manis padaku. Maafkan aku, Ibu Fiona. Aku berpikir, kalau kamu tidak keberatan, kita sebaiknya bertukar nomor telepon untuk urusan bisnis ke depannya. Aku keberatan. Luke, teman. Kamu serius mau mendekati cewekku di depan mataku? Nggak perlu bilangnya kasar begitu. Aku cuma ngerasa kamu nggak selevel sama dia. Dan, aku bukan satu-satunya yang mikir gitu. Aku yakin semua orang di sini malam ini bakal setuju sama aku. Pasti. Ibu Fiona punya perusahaan sendiri. Luke juga orang penting. Sudah jelas, mereka jauh lebih cocok satu sama lain. Lihat, apa ku bilang, Arthur. Dengar, Arthur, yang paling penting adalah tahu diri. Tahu diri? Apa aku tahu diri? Nggak yakin. Tapi kamu? Sama sekali nggak tahu apa-apa? Arthur, aku cuma mempertimbangkan fakta bahwa kita teman sekelas dulu. Makanya aku masih ngasih kamu kelonggaran. Jangan cari gara-gara. Jangan sombong.
Teman lama. Begitulah cara kamu memperlakukan teman lama? Arthur. Saya yang memesan tempat ini. Saya tidak senang. Jadi keluar. Baik. Lagi pula saya lapar sekali. Mereka lama sekali menyiapkan makanan. Ayo kita ke sebelah dan makan sedikit. Dia benar-benar mau makan di sebelah, kamu akan berpikir dia pemilik tempat ini. Ya, cuma anak tampan yang numpang hidup. Dan dia benar-benar merasa dia orang penting. CEO Greg. Ini Ketua Dewan Fans, Direktur Arthur. Sungguh, suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Dan Anda? Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Direktur Arthur, saya CEO North Star Group yang baru Anda beli, Greg. Direktur Arthur, CEO Greg tahu, Anda mengakuisisi North Star Group, 90% sahamnya, dan bekerja sama dengan Ibu Fiona. Setelah merger itu, dia buru-buru menemui Ibu Fiona untuk membicarakan bisnis. Dia juga sangat menghormati Anda. Makanya dia buru-buru datang. Dia bersikeras harus bertemu Anda. Oh, jadi kita sekarang satu keluarga. Saya akan butuh dukungan Anda. Direktur Arthur, Anda terlalu sopan. Bekerja untuk Anda sungguh suatu kehormatan. Dengan semangat Anda, saya yakin setelah North Star Group bergabung dengan perusahaan Ibu Fiona, kita pasti akan maju pesat. Anda CEO North Star Group, Greg Miller? Betul. Anda siapa? Oh, orang itu. Dia Luke, teman sekelas lamaku. Dia punya perusahaan yang mendapatkan 1 juta rupiah setahun. Tadi, dia bilang aku berkhayal. Dan tidak pantas dengan pacarku. Sangat sombong dan menyebalkan. Cuma dapat 1 juta rupiah masih berani bicara seenaknya di depan Direktur Arthur. Aku tidak percaya dari mana dia dapat keberaniannya. Greg, CEO Greg, ini mungkin semua salah paham. Richard, tentang masalah Hotel Grand Horizon itu, bagaimana kabarnya? Tidak masalah. Semua sudah selesai. Sekarang saya harus tanya, kenapa layanan makanan hotel sekarang sangat lambat? Sudah lama saya tunggu, dan makanan belum juga datang. Saya sangat lapar. CEO, Anda salah sangka. Ruangan privat ini, dia tidak memesan makanan apapun. Benarkah? Luke, ketua kelas kita, bilang itu karena kalian yang mengacaukan makanannya. Masa sih? Biar aku periksa. Aku pasti salah ingat, mungkin aku lupa pesan. Aku lupa. Benarkah? Bapak Arthur, aku sudah selidiki. Manajer bilang, orang yang memesan ruang privat ini secara khusus memberi instruksi bahwa kita hanya memesan ruangnya, dan tidak ada makanan yang akan disajikan. Jiang Haoran, jadi beginilah sifatmu. Aku benar-benar salah menilaimu. Kukira kau istimewa, tapi ternyata kau cuma pecundang menyedihkan yang hanya mementingkan gengsi. Aku yakin Porsche di luar itu juga disewa olehnya. Cuma properti untuk pamer. Ah, ini benar-benar menambah luka. Dari dulu aku sudah tahu. Kalau Bapak Arthur yang paling mumpuni di kelas kita. Soalnya, dulu di sekolah, nilainya juga yang terbaik. Iya, Direktur Arthur, kalau ingat masa sekolah dulu, aku bahkan pernah naksir sama kamu. Sebelumnya, aku cuma mengujimu. Kalau mau, malam ini, kita bisa kencan. Gak mau. Aku punya pacar. Simpan sanjunganmu untuk ketua kelas kita, Luke. Suruh dapur mulai menyajikan. Aku yang bayar makanannya. Gak masalah. Serahkan padaku. Setelah makan hari ini, kita tidak perlu lagi berhubungan. Soalnya, kita berasal dari 2 dunia yang berbeda. Fiona, kamu ini presiden perusahaan, tapi hidupmu sederhana banget. Rumah ketua Dewan Fans jauh lebih bagus. Kamu belum pernah lihat tempatku. Kalau sudah lihat, kamu pasti ngerti, tempatku. Nanggung setengahnya aja, nggak sebagus ini. Chloe pernah ke sana, kan? Ya, dia kan mantanmu. Cemburu?
Siapa? Aku. Cemburu. Ih, kamu menyebalkan. Kamu jahat. Fiona. Sebenarnya, sebelum ketemu kamu, aku persis seperti yang dikatakan Jiang Haoran, cuma orang miskin dengan pekerjaan buntu. Kalau bukan karena pertemuan yang gak disengaja, aku mungkin gak akan pernah bisa ketemu kamu. Maksud kamu apa? Begitu kita selesaikan masalah perusahaanmu dan urusanku dengan keluargaku, Kita harus menikah. Kamu nggak mau? aku mau. Ya ampun, Queen. Sungguh menyebalkan. Apa katamu? Hah, tidak ada. Aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu, jawab saja. Halo. Apa? Menurut Queen, penggabungan Vanguard dan Northstar ke perusahaan kita sedang menemui kendala. Apa yang terjadi? Dia agak samar menjelaskannya lewat telepon. Aku akan ke sana. Aku ikut denganmu. Bapak Arthur, Ibu Fiona, penggabungan kedua perusahaan itu telah menemui jalan buntu. Saat ini, 10 besar perusahaan Fortune 500 lainnya sedang bersatu untuk menghalangi merger kita. Sekarang bagaimana? Jangan panik dulu. Kamu tahu alasan mereka menghalangi kita? Tidak terlalu. Mungkin karena dua perusahaan Fortune 500 bergabung, membuat mereka merasa terancam. Meskipun peringkat perusahaan-perusahaan ini berbeda-beda, kekuatan sebenarnya mereka tidak terlalu jauh berbeda. Setelah Vanguard dan Northstar bergabung, kita mungkin menginjak-injak wilayah mereka. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? 7 industri telah bersatu untuk menjatuhkan setiap bisnis di bawah Vanguard dan Northstar. Sekarang saham kedua perusahaan sedang terjun bebas. Coba lihat, hei, Arthur si anak orang kaya datang. Wah, aku iri. Tapi kamu nggak bisa benci dia. Arthur Vance. Bajingan. Berani-beraninya kamu kembali. Aku karyawan di sini. Kenapa aku nggak boleh kembali? Kamu dipecat. Sekarang juga. Berkemas. Sekarang juga. Keluar. Keluar. Baiklah, aku pergi. Supervisor Derek. Siapa ini? Bapak Richard. Kamu nggak tahu apa yang terjadi? Bajingan ini entah bagaimana. Beruntung dan kenal orang-orang di Villa Puncak. Dia coba memanfaatkannya untuk menyabotase perusahaan kita dan proyek dengan Pinnacle Corp. Siapa namanya? Arthur Vance. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Bapak ini dari Zenith Group, manajer Richard Evans. Zenith Group adalah perusahaan publik. Kalau kamu tunda jadwal Bapak Richard, kamu nggak bakal sanggup bayar. Bahkan kalau kami jual kamu. Zenith Group, perusahaan publik. Itu hal besar? Kamu takut? Aku kasih tahu. Proyek di Villa Puncak. Terus kenapa? Bapak Richard sedang membahas kemitraan proyek dengan perusahaan kami. Sekarang, walaupun kamu bawa orang dari Pinnacle ke sini untuk urusan bisnis, aku masih harus berpikir 2 kali. Kamu bilang, namanya Arthur Vance. Permisi, Bapak Arthur. Pagi tadi, apakah Anda di bursa saham? Ya ampun, aku bahkan nggak tahu perusahaan ini. Tapi pagi tadi, aku memang beli saham di sebuah perusahaan. Berapa jumlahnya ya? Kayaknya aku pergi ke suatu bursa saham dan beli saham di suatu perusahaan. Tepatnya perusahaan mana? Aku nggak ingat. Jangan-jangan Zenith Group Anda? Arthur Vance. Apa kamu sudah gila? Beli saham Zenith Group? Kenapa kamu nggak lihat diri sendiri dulu dan lihat apa kamu pantas? Walaupun kamu beli properti mewah di Villa Puncak, terus kenapa? Itu cuma satu bangunan. Zenith Group adalah perusahaan publik. Perusahaan publik. Bajingan. Sekarang Bapak Richard marah, lutut dan minta maaf. Sekarang, diam. Ketua Dewan. Halo. Fiona, jangan buang-buang tenagamu. Pulang saja sudah.
dan lakukan apa yang ibu katakan menikahlah. Howard, kamu ngapain di sini? Dia siapa? Oh, Howard, adikku. Jadi kamu ingat kalau aku adikmu. Lalu kenapa kau tidak mau menikah dengan Felix? Kamu tahu nggak karena kamu menolak Felix? Pacarku baru saja putus denganku, jadi gimana kamu mau ganti rugi padaku? Pacarmu putus denganmu? Itu ada hubungannya apa dengan kakakmu? Dan siapa sih kamu ini? Howard, jaga mulutmu. Dia pacarku, Arthur Vance. Jadi kamulah si pecundang yang menggoda kakakku. Beraninya kamu datang ke perusahaan kakakku? Kakakmu adalah pacarku. Kenapa aku harus takut datang? Fiona, aku kasih kamu dua pilihan. Entah kamu putus dengannya, atau kamu tidak akan punya adik lagi. Datika. Baik, kalau begitu kamu bisa pergi dulu. Fiona, apa yang baru kamu katakan? Aku bilang kamu bisa pergi dulu, kamu tidak dengar? Aku ulangi untukmu. Kamu benar-benar mau mengorbankan adikmu sendiri untuk sampah ini? Dasar kamu tidak tahu terima kasih? Apa kamu peduli sama ibu dan ayah? Apa kamu peduli sama keluarga Wright? Keluarga Wright, kapan kamu pernah memperlakukan aku sebagai bagian dari keluarga? Ibu dan ayah hanya ingat aku saat mereka mau memanfaatkanku. Dan kamu, setiap kali kamu keluar, siapa yang bayar? Aku. Itu tugasmu, kamu kan kakakku, kamu seharusnya yang membiayaiku. Kalau begitu aku bukan kakakmu lagi. Keluar. Fiona, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Sudah kupikirkan matang-matang, kok, bagus. Ingat setiap kata yang kamu ucapkan hari ini. Aku akan ceritakan ke ibu dan ayah setiap kata yang kamu ucapkan. Fiona, jangan sampai kamu menyesal nanti. Banyak omong, tanpa tindakan. Adikmu sangat kekanak-kanakan. Hei, jangan bahas itu. Mari kita fokus saja menangani krisis perusahaan. Direktur Arthur, Ibu Fiona. Aku sudah memutuskan untuk menggabungkan Zenith Group dan Hotel Grand Horizon ke perusahaan kita. Itu hanya sedikit. 7 perusahaan ini pasti sudah mengerahkan semua usaha. Kecuali kita memiliki modal jauh lebih banyak daripada mereka, kita akan terus terpuruk. Paling buruk, Vanguard dan North Star akan bangkrut. Tapi, kita tidak bisa hanya diam saja dan melihat diri kita sendiri mati perlahan, kan? Bagaimana jika kita membeli semua saham mereka? Bagaimana menurutmu? Bapak Arthur, itu tidak mungkin. Apalagi mereka sudah sangat waspada terhadap kita dan mengontrol saham mereka dengan ketat. Bahkan jika mereka tidak membeli semua saham dari 10 perusahaan Fortune 500 teratas akan menghabiskan banyak uang. Untuk orang lain, itu mungkin tidak mungkin. Tapi untuk aku, itu bukan masalah besar. Hanya saja mulai sekarang, aku akan menjadi benalu, dan kamu harus menopang aku, Fiona. Arthur, aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Itu bukan apa-apa. Itu hanya mempertaruhkan semua. Arthur, apapun yang kamu rencanakan, aku tidak ingin kamu melakukan hal bodoh. Paling buruk, perusahaan kita bisa saja terus beroperasi selangkah demi selangkah untuk sekarang. Mari kita tunda penggabungan ini. Aku tidak ingin ada sesuatu terjadi pada kamu. Apa yang kamu pikirkan? Itu hanya taruhan berisiko tinggi. Jika gagal, paling buruk, aku akan kembali menjadi karyawan biasa. Oke, aku mendukung kamu. Itu saja yang aku perlu dengar. Dengan hanya bisnis buruk bernilai jutaan rupiah, mereka pikir bisa berhasil mencapai puncak. Berani sekali mereka mencoba. Ini kesempatan yang tepat. Kami akan mengusir North Star Group dan Vanguard Group sekaligus. Sekelompok pecundang. Mereka dibeli oleh satu orang saja. Sekretaris saya baru saja memberitahu saya bahwa Zenith Group dan Hotel Grand Horizon sepertinya juga bergabung ke perusahaan kecil itu. Keduanya bahkan tidak masuk dalam 10 besar. Semuanya berada dalam situasi yang sama. Sekarang kami memiliki kesempatan untuk menghancurkan mereka semua sekaligus. Haha. Setelah mereka bangkrut, saya sangat ingin melihat bagaimana mereka akan menyesal melawan kami. Haha. Ini. Ada seseorang membeli saham di 7 perusahaan kami. Saham dari kami semua 7. Setiap perusahaan bernilai ratusan miliar rupiah. Lihatlah di seluruh dunia. Siapa yang mungkin bisa membeli kami? Orang baru itu. Arthur? Dia sudah mengakuisisi 3 perusahaan Fortune 500. Dia sudah menghabiskan semua modalnya. Dan dia masih mau membeli perusahaan kita? Bermimpi saja. Ada sesuatu yang terasa tidak beres bagiku. Jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa bertahan lama seperti ini. Begitu uang mereka habis, itu justru akan meningkatkan harga saham kita. Memang ada yang tidak suka?
Tidak mungkin. Ada apa, Pak Davis? Ribut-ribut apa ini? Saham perusahaanku sudah diakuisisi, lebih dari 90%. Tetap tenang. Aku yakin dia cuma mencoba menakuti kita. Apa yang terjadi? Perusahaanku, Hauguo, dengan kapitalisasi pasar 100 miliar rupiah, sudah memiliki 99% sahamnya yang diakuisisi. Beraninya dia. Ini, Pak Davis, Kevin, semua saham gabungan kita jumlahnya hanya kurang dari 10% sekarang. Bapak Arthur dan Ibu Fiona, saham dari 7 perusahaan itu sudah kami borong semua. 10 perusahaan Fortune 500 teratas sekarang semuanya milik kita. Sepertinya, aku benar-benar berhasil. Kita berhasil. Sudah kubilang tidak perlu khawatir. Aku masih ingin jadi benalu, tidak mungkin aku membiarkanmu gagal. Bapak Arthur, Greg benar. Tekadmu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Cukup dengan sanjungan. Ayo bergerak, tangani penggabungan perusahaan itu dan selesaikan. Siap. Aku akan bantu Bapak Richard. Kalian yang... Baru saja membeli perusahaan kami, dan bahkan tidak kenal kami. Oh, jadi kalian dari 7 perusahaan itu. Bagus, kalian tahu sedang berurusan dengan siapa. Biar ku beri kalian nasihat. Kembalikan perusahaan kami kepada kami sekarang juga. Kalian sudah menggigit lebih dari yang bisa kalian punya. Kalian akan tersedak karenanya. Maaf. Ya, aku tipe orang yang nggak punya banyak kelebihan. Cuma doyan makan aja. Jangan kira kami nggak tahu apa yang kamu rencanakan. Itu satu-satunya aset yang masih kamu punya. Kalau kami pergi, perusahaan ini bakal kacau balau. Harga sahamnya bakal anjlok. Kamu bahkan nggak bakal sempat nangis. Soal itu, bukan urusanmu. Kami minta apa lagi dari kamu? Perusahaan-perusahaan ini adalah warisan keluarga kami, dibangun turun-temurun. Sama sekali nggak mungkin kami biarkan hancur di tangan kami. Apa hubungannya dengan aku? Waktu kamu bikin masalah untuk perusahaan kami, kenapa dulu kamu diam aja? Sekarang perusahaan udah hilang, baru kamu datang minta penjelasan ke aku? Sejak kapan dunia bekerja seperti itu? Iya, kami salah waktu itu. Kami minta maaf. Tapi kamu harus kembalikan perusahaan itu ke kami. Sepertinya kamu masih belum sepenuhnya sadar posisimu di sini. Saat ini, bukan aku yang memohon padamu, kalian yang memohon padaku. Kalau kamu terlalu memaksaku, aku akan jual, dan buang semua saham perusahaan kalian. Berani-beraninya. Kenapa aku tidak berani? Fiona, ambil perusahaan mereka, lalu jual pendek semuanya. Siap. Kamu cuma menggertak saja. Saham perusahaanku bernilai ratusan miliar rupiah. Kalau kamu jual habis, kamu akan rugi 100 miliar rupiah. Kamu tidak akan melakukannya. Zihao, perusahaanmu akan lenyap. Apa? Beraninya kau. Bagaimana bisa kau? 100 miliar rupiah? Kamu gila. Cuma 100 miliar rupiah. Aku memang tidak pernah tertarik dengan operasi perusahaanmu. Vance, kau membelakangi uang. Apa kau gila? Di dunia ini, siapa yang waras akan melawan uang? Maaf, tapi untukku, aku bukan orang yang boros. Aku tidak butuh uang sebanyak itu. Vance, jangan terlalu sombong. Kalian yang memulai semua ini. Kalau kalian kembali lebih cepat, mungkin aku bahkan akan kasih kalian posisi manajer. Berani-beraninya mengancamku? Kau punya hak apa? Direktur Arthur, ini semua ide Wang Zihao. Dialah yang menyesatkan kami hingga mengejarmu. Aku mau ambil posisi manajer itu. Aku mohon, jual jangan perusahaan ini. Benar, semua idenya, aku juga. Aku mau jadi manajer, kalian ini. Sekarang kalian kembali. Tadi di mana? Richard, keluarkan mereka dari hadapanku. Siap, Satpam. Bapak Arthur, ada artikel tentang kita terbit. Evaluasi terbaru klaim perusahaan kita sekarang yang terbesar di negeri ini, bahkan di dunia. Sekarang, aku akhirnya bisa numpang hidup darimu tanpa beban. Aku andal. Dan kamu bisa terus melakukannya seumur hidupmu. Apa yang kamu lakukan di sini, aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Wright lagi. Ibu, kamu lihat itu. Si pengkhianat itu, Fiona, sekarang dia sudah kaya. Dia melupakan segalanya yang pernah keluarga kita lakukan untuknya. Fiona, jaga mulutmu. Kami adalah keluargamu.
darah dagingmu sendiri. Saat kamu memaksaku untuk menikahi Felix, pernahkah kamu memperlakukanku seperti keluarga? Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik untukmu. Baik, hentikan kata-kata manismu. Aku sedang sangat sibuk sekarang, jangan omong kosong. Apa yang kamu inginkan, langsung katakan saja. Aku bukan ke sini untuk mengobrol. Aku baca artikelnya. Perusahaanmu sekarang yang terbesar di dunia. Benar, kan? Tidakkah kamu pikir kamu harus memberi adikmu beberapa saham? Apa? Fiona, aku darah dagingmu sendiri. Bagaimanapun juga, kamu harus memberiku sebagian saham perusahaan. Fiona, aku adikmu sendiri. Sudah seharusnya kau memberiku sebagian saham perusahaan. Mau berapa? Setidaknya kau masih punya hati nurani. Aku tidak akan meminta banyak. Beri saja aku 90%. 90%? Bagaimana kalau aku serahkan semua saham padamu, mau? Aku tidak sepertimu, tidak tahu terima kasih dan tak berperasaan. Kau bisa simpan 10% itu untuk dirimu sendiri. Beri saja aku 90% dan kita selesai. Mimpi kali, mengapa harus aku beri kau saham perusahaanku? Fiona, Howard adalah adikmu sendiri. Apa salahnya memberinya beberapa saham? Adikku sendiri? Pernahkah dia memperlakukanku seperti seorang kakak? Bahkan sekalipun, saat tumbuh besar, pernahkah kalian memperlakukanku seperti keluarga? Fiona, apakah kau punya hati nurani sama sekali? Apakah kau tahu betapa sulitnya bagiku membesarkanmu selama bertahun-tahun ini? Pernahkah kau membesarkanku? Sejak hari aku lahir, kau membuangku di rumah nenek. Sampai nenek meninggal, kau bahkan tidak pernah datang menjengukku sekalipun. Kapan kau pernah membesarkanku? Ketua Dewan, Bapak Richard, dia hanya magang biasa. Kamu pasti bercanda. Ketua Dewan, kamu bilang itu aku? Tepat sekali. Itu kamu. Lihat, Zenith Group kami sedang mengalami beberapa masalah. Secara finansial, kami dalam masalah besar. Akibatnya, semua mitra kami hanya menunggu kami jatuh. Tak satu pun akan membantu kami. Syukurlah kami menemukanmu tepat waktu. Tadi pagi, kau membeli 99% saham perusahaan kami. Kamu menyelesaikan krisis kami dengan sekali langkah. Kamu bahkan membuat harga saham kami melambung tinggi. Dari semua karyawan Zenith Group, setiap orang, saya ucapkan terima kasih. Tunggu, jadi saham yang saya beli tadi pagi adalah dari Zenith Group ini? Perusahaan Fortune 500? Astaga, aku kaya, aku benar-benar kaya, makanya beberapa saham lebih mahal dari villa di Villa Puncak, jadi itu saham Fortune 500. Silakan berdiri. Itu hanya kebetulan. Senang bisa membantu. Saya paham, tetapi kebaikan ini tak akan saya lupakan. Kamu telah membeli 99% saham kami. Kamu sekarang satu-satunya ketua dewan kami. Bapak Richard, kamu tidak serius. Kamu yakin Arthur ini? Dia, Kamu meragukan saya? Tidak. Maksud saya bukan itu. Cukup. Saya pernah bertanya-tanya bagaimana masa depan perusahaan jika Bapak Arthur tetap rendah hati bisa terjadi. Sekarang saya tahu, jika perusahaan dipenuhi orang seperti kamu, sampah yang rakus, maka saya tidak melihat gunanya bekerja dengan perusahaan seperti ini, Bapak Richard. Saya benar-benar tidak tahu, saya salah. Mohon beri saya kesempatan lagi. Nah, saya hanya... Arthur. Tidak, Bapak Arthur. Saya salah sebelumnya. Saya bodoh dan tidak melihat. Mohon, maafkan saya. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan kontrak ini. Saya akan dipecat. Kalau bukan karena uang yang ayah dan ibu kamu berikan, nenek kamu tidak bisa membesarkan kamu. Dengan uang apa? Dolar-dolar receh itu yang kamu kirimkan setiap bulan, itu bahkan tidak bisa membeli satu karung beras. Aku kasih tahu kamu. Dari kecil, kalau nenek tidak mengumpulkan barang bekas untuk memberi aku makan, aku sudah mati kelaparan lama. Kamu anak durhaka. Aku ibu kamu. Ibuku. Sebelumnya, kenapa kamu tidak pernah merasa seperti ibu aku? Fiona, kamu perempuan, kamu harusnya menikah, kamu tidak bisa meneruskan nama keluarga Wright, dan kamu hanya buang-buang uang. Apa yang kamu protes? Jadi, kamu juga berpikir begitu? Howard hanya mengatakan yang sebenarnya. Lalu kenapa kamu ganggu aku sekarang? Bagaimanapun, kamu masih bagian dari keluarga Wright. Kalau kamu mau keluar dari keluarga, aku tidak akan menghentikan kamu. Tetapi kamu sekarang punya uang. Kamu harus memberikan bagian Howard. Sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya. Tetapi siapa yang bilang kamu perusahaan itu ada hubungannya dengan aku? Fiona, apa maksud kamu? Aku sudah mentransfer semua saham aku ke Arthur Vance. Fiona, bagaimana kamu bisa menyerahkan perusahaan aku ke dia? Kapan perusahaan itu pernah sedikit pun milik kamu? Tetapi kamu tetap tidak bisa menyerahkan perusahaan ke orang luar.
Orang luar apa? Dia pacar aku? Fiona, bukannya kamu mau menggunakan perusahaan untuk membuktikan diri kamu? Aku sudah membuktikan diri aku. Selain itu, semua ini diberikan oleh kamu. Sekarang kembali ke tempatnya. Tetapi ingat, mulai sekarang, kalau kamu tidak bisa lagi bergantung pada orang lain, kamu tidak bisa begitu saja membuang aku. Mulai sekarang, aku akan biarkan kamu bergantung pada aku. Diam, pecundang. Aku tidak peduli hubungan kamu dengan Fiona apa. Sekarang, kembalikan perusahaan aku. Perusahaanmu? Serius? Aku sama sekali tidak punya hubungan darah denganmu. Masa itu jadi milikmu? Tapi awalnya kan milik Fiona. Sekarang jadi milikku. Pecundang. Kamulah pecundang sebenarnya di sini. Pengecut tak berotak yang masih menyusu pada orang tuanya. Kamu anggap itu laki-laki? Kamu pikir kamu ini siapa? Kalau bukan karena Fiona, kamu bahkan tidak layak berdiri di hadapanku, apalagi bicara denganku. Justru kamu yang mencuri perusahaan Fiona. Aku yang mencuri? Itu yang kamu pikir? Kalau begitu biar aku tanya. Gedung tempat perusahaan ini, Menara Matahari Terbit, milik siapa? Milikku. Zenith Group yang sudah merger, milik siapa? Milikku. Hotel Grand Horizon, milik siapa? Masih milikku. Setiap lembar saham perusahaan Fiona dibeli habis olehku. Kamu harusnya bersyukur. Kalau bukan karena hubungan darahmu dengan Fiona, orang yang paling tidak layak untuk berdiri di hadapanku adalah kamu. Tapi kamu kan jelas-jelas sudah memberikan perusahaan itu ke Fiona. Sekarang mau minta kembali. Laki-laki macam apa yang melakukan itu? Seperti yang kamu bilang, saya sudah memberikan perusahaan itu kepada Fiona. Jadi saya bisa memberikannya kepada siapapun yang saya mau. Dan saya akan melakukannya. Jadi saya tidak akan memberikannya kepada kamu. Ada masalah? Fiona, kamu ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Wright. Dari saat kamu meninggalkan saya sudah tidak punya hubungan dengan keluarga Wright. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah memberikan cukup uang kepada keluarga Wright. Baik. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Kamu tunggu saja. Keluarga Wright akan membuatmu membayar. Orang tak tahu berterima kasih. Saya rasa keluarga Wright yang tidak tahu berterima kasih. Ibu Fiona, saya tidak bisa lagi melihat ini. Untuk keluarga Wright, biarkan saya yang menghadapi mereka. Terserah. Apa yang kamu lakukan? Biar saya katakan sesuatu. Saya adalah Ibu Fiona. Dan saya adalah saudara laki-laki Fiona sendiri. Saya Queen, sekretaris Ibu Fiona. Mulai hari ini, semua kerjasama dengan keluarga Wright dihentikan. Semua bisnis yang terkait dengan keluarga Wright akan masuk daftar hitam. Tidak ada kontak selamanya. Kalian tidak boleh melakukan ini pada kami. Memutus semua kemitraan kami. Keluarga Wright akan hancur. Apa hubungannya dengan aku? Kalian adalah keluarga Ibu Fiona. Itu bukan urusanku. Apakah keluarga Wright hidup atau mati? Bukan urusanku. Fiona, kau harus membuatnya menarik kembali. Jangan biarkan dia melakukan ini. Sudah kukatakan sebelumnya, apa yang dia lakukan adalah urusannya sendiri, dan bukan urusanku. Fiona, apa kau mencoba untuk mengakhiri garis keturunan keluarga Wright? Coba ulangi, aku tantang kau. Fiona, aku salah, oke. Keluarga kami bersalah padamu. Kumohon, kasihanilah kami. Biarkan kami pergi. Aku lelah. Ayo pergi. Oh, Bapak Arthur. Selamat atas hari pernikahan Anda. Terima kasih. Selamat hari pernikahan. Terima kasih. Selamat untuk kalian berdua, Bapak Arthur dan Ibu Fiona. Sayang, aku selalu bertanya-tanya. Dulu ketika aku menyelidikimu, kau hanyalah anak miskin yang bahkan tidak mampu membeli makanan layak. Bagaimana kau bisa berada di posisimu sekarang? Semuanya dimulai ketika aku bergabung dengan sebuah grup perdagangan. Orang sepertimu, dipecat itu hal yang bagus, kan? Bapak Richard, ya?
Bagaimana perusahaanmu dijalankan mulai sekarang seharusnya berjalan seperti biasa, aku tidak akan ikut campur. Kembalilah menjadi Bapak Richard. Soal pergantian personel di perusahaanmu, aku juga tidak akan ikut campur. Sesuai dugaan dari Direktur Arthur, kalau orang lain, pasti mereka akan ikut campur dan bertindak seolah paling tahu. Mereka pikir itu akan meningkatkan kekompakan internal. Tapi kenyataannya, itu justru berbalik arah. Sungguh langkah yang mengesankan, Direktur Arthur, mengamankan semua saham. Keputusan Anda sungguh visioner. Visioner? Apanya? Aku cuma magang di perusahaan kecil. Bahkan kalau kau serahkan operasional padaku, aku tidak akan tahu apa-apa tentang itu. Bapak Arthur, Derek, kau dipecat. Sekarang kumpulkan barang-barangmu, pergi ke bagian keuangan, ambil gaji terakhirmu, dan pergi. apa? Kau tidak bisa memecatku. Aku minta bertemu dengan Presiden Direktur. Itu keputusan Presiden Direktur. Bapak Arthur, Presiden Direktur ingin berbicara dengan Anda di kantornya. Presiden Direktur ingin menemuiku, ya? Dumaru. Oh, Direktur Arthur, aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Ini kartu namaku. Silakan hubungi saya jika diperlukan. Aku pergi dulu. Baiklah, aku akan menemuinya sekarang. Ah, Bapak Arthur, tunggu sebentar. Sekretaris, tolong beritahu Presiden Direktur tentangku. Minggir, karena kau, perusahaan kehilangan 2 proyek besar berturut-turut. Kau beruntung kami tidak menyuruhmu membayar kerugian perusahaan. Ini semua salah orang ini. Aku bahkan belum sempat memberitahu Bapak Arthur kalau Presiden Direktur sedang istirahat. Minggir. Sekarang kumpulkan barang-barangmu dan segera pergi. Presiden Direktur tidak memakai baju saat dia istirahat. Dia tidak akan langsung masuk begitu saja, kan? Ya tahu, aku sebenarnya belum pernah masuk ke kantor CEO. Waktu aku masih magang pemula, aku bahkan tidak diizinkan bertemu CEO. Wah, rasanya seperti mimpi. Tapi, katanya, CEO-nya perempuan. Dan katanya lagi, dia cantik banget. Ibu CEO, masuk ya. Halo, ada orang di sini? Ah. Kamu. Ya ampun. Kamu masih melihat? Oh, maaf. Arthur, masuk ke sini. Ketua Dewan Zenith Group masuk begitu saja ke kantor orang tanpa ketuk pintu? Di mana sopan santunmu? Aku sudah mengetuk. Tidak ada yang jawab, jadi aku masuk sendiri. Jadi kamu pikir kamu bisa masuk seenaknya? Biar aku perjelas. Tidak ada, maksudku tidak ada seorang pun yang pernah berani masuk ke kantorku tanpa izinku. Hei, aku cuma magang di sini. Mana aku tahu kamu sedang berganti baju di kantor? Aku CEO perusahaan ini, aku bisa berganti baju di mana saja yang aku mau. Ya, kamu CEO. Nah, siapa yang suruh kamu punya kulit yang putih mulus dan tubuh yang seksi? Apa? Oh, bukan. Maksudku, siapa yang menunjukmu jadi CEO? Jadi, kenapa kamu memanggilku? Perusahaan telah memutuskan untuk menawarkan promosi dini menjadi karyawan tetap. Oh, Ibu Fiona, kamu bercanda, kan? Aku masih butuh promosi.